Kemudian ketika ternyata setelah hubungan berumah tangga cukup lama istri selingkuh. Nah, hal yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 ya permasalahan yang harus kita pahami, yaitu mengenai ketika istri selingkuh apa sih yang harus saya lakukan. Nah, ini di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Ada beberapa sisi berbeda dari biasanya yang harus kita sadari betul. Nah, ini di sini ada poin penting yang harus kita perhatikan ya. Karena perselingkuhan tentu ada banyak hal yang melatar belakanginya kenapa sampai terjadi perselingkuhan. Ini juga kita akan bahas lebih dalam agar pada akhirnya memang bisa saling menyadari. Artinya tidak saling menyalahkan, tapi ketika ingin berubah menjadi baik, mungkin itu jauh lebih mudah ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat Kang Kumis semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama adalah ketika seorang istri selingkuh. Tentunya tidak seorang pun ya suami yang ingin merasakan istrinya selingkuh, karena itu adalah tentunya bukan hal yang diinginkan, dan ketika terjadi tentunya adalah hal yang sangat tidak nyaman dalam kehidupan berumah tangga. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika merasakan seperti itu? Yang pertama adalah kita tanyakan pada diri kita, pada hati kita betul-betul. Nah, apakah saya sebagai seorang suami sudah memberikan hak-haknya ya terhadap istri, sudah menjalankan kewajibannya apa belum ketika saya sebagai seorang suami tentunya. Nah, karena di sini bentuk nafkah pun ada dua, yaitu adanya butuh keseimbangan nafkah lahir dan batin ya. Karena ketika terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan di antara keduanya, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan seseorang akan berselingkuh. Nah, faktanya adalah adanya perselingkuhan yang mendasari kepada adanya faktor ekonomi. Nah, pertama berarti itu dari sisi lahiriah, kebutuhan lahiriah yang harus dipenuhi. Nah, lalu kemudian yang kedua secara batiniah, banyak juga seseorang beralasan karena merasa tidak puas dari sisi batiniah atau dalam hubungan seksual dengan pasangan. Ini berarti ketika tidak seimbang salah satunya saja ya, ini bisa menimbulkan perselingkuhan. Walaupun di sini banyak juga wanita yang mengatakan bahwa suami saya mah nggak pulang nggak apa-apa, yang penting duitnya ngalir. Nah, ini juga harus dipertanyakan, ada apa di balik itu? Ini karena secara umum biologis adalah juga merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini. Lalu kemudian ketika ternyata setelah hubungan berumah tangga cukup lama istri selingkuh. Nah, hal yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah apakah kita ini pernah selingkuh? Nah, sekali lagi wanita adalah makhluk yang paling pandai ya mengemas suasana, ya memperbaiki situasi. Artinya di sini dalam situasi apapun bisa terkendali dan terlihat baik ketika di mata istri. Nah, ketika mungkin si suami pernah selingkuh dan diam-diam hal tersebut ternyata diendus atau diketahui oleh istrinya, namun istrinya terlihat tenang-tenang saja seperti tidak ada masalah. Namun di sisi lain dia memiliki perasaan bahwa suatu saat saya ingin membalas apa yang dilakukan kepada saya oleh suami saya. Nah, ketika terjadi perselingkuhan, maka ayo kita flashback ke belakang. Apa sih sebetulnya kesalahan kita? Jangan hanya sibuk dengan menuduh kesalahan orang lain, tapi nggak ada salahnya yuk kita koreksi diri kita masing-masing ya, sehingga kita tidak kita tidak sempat menyalahkan orang lain sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, kembali ke atas bahwa
mungkin si suami sudah memberikan nafkah cukup, ya, baik dari sisi lahir maupun batin, ya, sudah memberikan hal-hal terbaik untuk istri tercinta. Namun ternyata istri masih selingkuh. Nah, di sini berarti terselip sifat rasa kurang bersyukur yang dimiliki oleh wanita atau oleh pasangan tersebut. Nah, ini tetap masih ada saja hal-hal yang terselip dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu terjadi, padahal saya sudah memberikan segalanya, tapi kenapa dia masih selingkuh? Berarti ukuran atau takaran apa yang ingin ia dapatkan berbeda dengan kemampuan sang suami. Ini yang pada akhirnya karena adanya timbul perasaan rasa kurang bersyukur, pada akhirnya ia tidak pernah menikmati pemberian suami, tapi yang ada keluhan. Ya, berapapun diberi, ia akan selalu minta tambah karena rasa syukur ini tidak lagi ada pada wanita tersebut. Ini juga pada akhirnya ia bisa jadi berselingkuh karena dianggap bahwa dengan melakukan perselingkuhan dengan pria lain, ia akan mendapatkan segalanya yang ia inginkan. Lalu yang keempat, suami bisa jadi ingkar janji. Tidak sedikit orang yang memang membentuk sebuah komitmen, ya, sebelum melanjutkan hubungan ke tingkat yang lebih serius, yaitu ke pernikahan. Nah, memang di sini bisa jadi adanya faktor hanya semata-mata ingin mendapatkan wanita. Jadi mungkin 40% lah ya, 40% orang, kalau 50% ketinggian. Ini ketika berpacaran ini identik dibungkus dengan sebuah kebohongan. Ya, sesuatu yang diada-adain. Nah, bahkan karena ingin mendapatkan seseorang, ia rela melakukan apa saja, mungkin juga dengan janji-janji manis. Namun setelah masuk ke jenjang pernikahan, ternyata itu tidak dapat dipenuhinya, ya, karena apa yang ia janjikan ternyata memang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini, maka dari itu sebaiknya ketika kita ingin mencari calon pasangan, bicaralah padanya dan berbahagialah wanita yang bisa saling mengerti satu sama lain. Jadi jangan ada trik, jangan ada kebohongan ketika kita ingin betul-betul hidup harmonis ke depan. Kita saling tahu kondisi masing-masing, itu akan jauh lebih baik, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah adanya faktor gen. Ini adalah faktor yang memang sangat sulit kita hindari, ya, karena ini pasti terjadi secara umum karena dari awal penelitian hingga sekarang hasilnya masih sama, ya. Ini ketika sudah bicara ini maka kita sulit, ya, untuk memberikan penjelasan yang memang keluar dari hasil penelitian. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.